Perang berakhir, negosiasi damai Rusia dan Ukraina telah dimulai. Presiden Vladimir Putin akan stop invasi dengan syarat ini. Negosiasi untuk menghentikan konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina telah mulai dilakukan meski situasi masih memanas. Presiden Rusia Vladimir Putin membeberkan beberapa syarat jika invasi ingin berakhir. Dilansir dari CNN International Selasa, delegasi Moskow dan Kiev bertemu di perbatasan Belarusia kemarin. Namun, pertemuan perdana usai invasi Rusia di Ukraina tersebut belum menghasilkan tanda-tanda akan ada gencatan senjata. Penasehat Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Mikhailo Podolyak, mengatakan delegasi Ukraina dan Rusia mengadakan negosiasi putaran pertama. Ia menjelaskan tujuan utama pertemuan tersebut yakni terkait gencatan senjata dan mengakhiri aksi pertempuran di wilayah Ukraina. Para pihak telah menentukan topik di mana keputusan tertentu dipetakan agar keputusan ini dapat diambil alih. Sementara Kepala Delegasi Rusia Vladimir Medensky mengatakan pihaknya setuju untuk perundingan putaran kedua. Di waktu berbeda, Presiden Vladimir Putin menekankan syarat untuk menghentikan invasi di Ukraina. Pertama, Ukraina harus bersikap netral dan tidak memihak pada Barat. Pernyataan tersebut disampaikan Putin setelah berbicara dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Dikutip dari Reuters, melalui pernyataan yang dirilis Kremlin, Putin menuturkan salah satu kunci solusi konflik Ukraina lainnya adalah negara pecahan Uni Soviet itu harus menghapus pengaruh Nazi atau praktek fasisme dan tindakan represif atau denazifikasi dan demilitarisasi. Hal tersebut, kata Putin, khususnya untuk wilayah Ukraina Timur yang ia klaim kerap menjadi target diskriminasi dan genosida. Putin juga meminta Ukraina mengakui secara resmi kontrol Rusia atas Crimea, wilayah Ukraina yang dicaplok Moskow dari Kiev pada 2014 lalu. Crimea merupakan bagian dari wilayah teritorial selatan Ukraina yang berbatasan langsung dengan Laut Hitam. Sebelumnya, ketegangan Rusia-Ukraina terjadi setelah Presiden Vladimir Putin mengakui kemerdekaan dua wilayah separatis pro-Moskow di Ukraina Timur. Kemudian pada 24 Februari lalu, Rusia mulai melancarkan serangan ke Ukraina. Pihak hak asasi manusia, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, mencatat terdapat 102 warga sipil yang meninggal dunia dan 304 lainnya luka-luka di Ukraina. Jumlah tersebut tercatat sejak Rusia melancarkan invasi di Ukraina pada Kamis 24 Februari lalu. Negosiasi perdana Rusia dan Ukraina berakhir. Penasehat Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Mikhailo Podolyak, menyatakan pembicaraan perdana antara Rusia dan Ukraina telah berakhir di Belarusia. Tujuan utama negosiasi tersebut adalah untuk membahas gencatan senjata dan akhir dari aksi pertempuran di wilayah Ukraina. Namun, dialog perdana yang digelar pada Senin 28 Februari tersebut belum menghasilkan kesepakatan gencatan senjata karena serangan-serangan masih dilakukan tentara Rusia ke Ukraina. Sedikitnya 11 warga sipil tewas akibat serangan Rusia di Kharkiv, kota terpadat kedua di Ukraina pada Senin 28 Februari atau saat dialog perdana tengah berlangsung. Mikhailo Podolyak menyatakan bahwa saat ini masing-masing pihak membawa hasil dialog tersebut untuk kembali dikonsultasikan dan akan dibahas pada pertemuan putaran kedua. Agar keputusan ini dapat diambil alih, diimplementasikan sebagai roadmap, para pihak kembali untuk berkonsultasi ke ibu kotanya. Para pihak berdiskusi mengadakan putaran negosiasi lagi di mana keputusan ini dapat dikembangkan. Sementara dalam perkembangan terbaru, masih dikutip dari CNN, Perdana Menteri Scott Morrison mengatakan bahwa Australia akan mengirim rudal sebagai bagian dari paket bantuan mematikan dan tidak mematikan senilai 50 juta US dollar untuk membantu Ukraina mengusir pasukan Rusia. Pada konferensi pers hari ini waktu setempat, Morrison menjelaskan bahwa rudal anti baju besi terbukti sangat efektif untuk pasukan Ukraina.